Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian selawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di sore hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan rutin kita. Sebagaimana biasanya kita membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis pokok di dalam agama Islam. Namun kita sekarang masih berada di hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Dan sebagaimana kita ketahui, hadis Jibril ini adalah hadis yang sangat panjang. Di dalamnya mencakup beberapa pembahasan-pembahasan pokok. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, kita mencoba untuk fokus membahas hal-hal yang berkenaan tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan membahas rukun yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Kita tentu sangat tahu bahwa semakin kuat iman kita terhadap rukun-rukun iman, maka semakin akan kuat pula akar-akar keimanan yang kita miliki. Karena rukun iman itu ibarat akar. Semakin kuat akarnya, maka tentu semakin kuat pula pohonnya. Dan iman itu adalah bagaikan pohonnya. Amalan bagaikan ranting-ranting dan buah-buahannya. Adapun rukun iman itu bagaikan akarnya. Tentunya kita tahu kuatnya sebuah pohon itu tentunya bergantung kepada kuatnya akar yang dimiliki oleh pohon tersebut. Dan di antara rukun-rukun iman adalah yang kedua, rukun iman kepada para malaikat. Apa pentingnya kita mempelajari rukun iman kepada para malaikat? Para ulama menjelaskan ada 3 alasan utama yang membuat pembahasan rukun iman kepada malaikat ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Alasan yang pertama, bahwa iman kepada para malaikat itu termasuk dari rukun iman. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa iman itu memiliki 6 rukun. Rukun yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada para malaikat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab dan para nabi. Begitu juga di dalam surat yang lain, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa saja yang kufur kepada Allah, kufur kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga ketika ditanya tentang iman,
Maka beliau mengatakan al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini alasan pertama kenapa penting mempelajari iman kepada malaikat. Karena dia termasuk dari salah satu dari 6 rukun iman. Alasan yang kedua, karena terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang berkenaan tentang iman kepada malaikat. Jadi pembahasan iman kepada malaikat itu menjadi pembahasan yang sangat penting karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan di dalam hal ini. Di antara penyimpangan-penyimpangan yang berkenaan tentang iman kepada para malaikat, yang pertama seperti penyimpangannya orang-orang ateis, yang mana mereka memang sama sekali tidak beriman kepada para malaikat. Jangankan kepada malaikat, kepada Allah saja mereka tidak beriman, apalagi kepada para malaikat. Penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan yang dilakukan oleh orang musyrikin Arab, di mana mereka mengkultuskan para malaikat. Sampai-sampai mereka menganggap malaikat tersebut itu bagaikan putri-putri Allah. Dan penyimpangan ini Allah jelaskan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu sebagai anak perempuan Allah. Maka Allah katakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat tersebut sehingga mereka dengan beraninya mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah? Dan kelak akan dituliskan kesaksian mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka ucapkan. Begitu juga di dalam surat An-Najm ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, di mana mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Nasrani dan orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Allah mengatakan, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani berkata Al-Masih, yaitu Nabi Isa adalah putranya Allah. Maka Allah katakan, itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka, di mana mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Maka Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling dari hal tersebut. Ya. Nah, pertanyaannya apa perkataan orang kafir sebelum mereka? Yaitu perkataan yang mengatakan bahwa malaikat adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah kesyirikan, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Makanya ketika kita ditanya siapa saja kelompok yang mengatakan Allah memiliki anak, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Uzair seorang hamba yang soleh. Yang kedua, orang Nasrani yang mereka mengatakan Isa anak Allah. Kelompok yang ketiga yang mereka punya keyakinan Allah punya anak siapa? Orang musyrikin Arab. Di mana keyakinan mereka bahwa al-malaikatu banatullah. Para malaikat tersebut adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Penyimpangan lainnya yang berkenaan tentang para malaikat adalah penyembahan yang dilakukan oleh musyrikin Arab terhadap para malaikat. Jadi selain pengkultusan terhadap malaikat dengan menganggap malaikat itu adalah putrinya Allah, ternyata ada pula di antara mereka yang sampai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu wa yus'al wa syahadatuhum wa yus'alun
Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Allah mengatakan dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah sebagai anak perempuan Allah. Apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat tersebut sehingga mereka mengatakan demikian? Dan kelak akan ditulis persaksian mereka itu dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Dan mereka akan mengatakan jikalau Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang menghendaki tentulah kami tidak melakukan penyembahan terhadap berhala, terhadap malaikat tersebut. Mereka tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang hal tersebut. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Subhanallah. Jadi di antara penyimpangan mereka adalah mereka melakukan penyembahan kepada para malaikat. Walaupun sebenarnya yang mereka sembah itu bukanlah malaikat. Makanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Di mana Allah berkata kepada para malaikat, "Haula'i iyyakum kanu ya'budun." Apakah mereka ini orang-orang yang dahulu menyembah kalian? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Maka para malaikat mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Engkau adalah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan yang mereka sembah itu adalah jin dan kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut." Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah pantas Allah menyuruh kalian untuk berbuat kekafiran di waktu di mana kalian sudah beragama Islam? Dilarang oleh Allah untuk melakukan penyembahan terhadap malaikat. Karena nyatanya memang ada orang-orang yang menyembah malaikat. Penyimpangan lainnya yang berkenaan tentang malaikat yang membuat pembahasan tentang iman kepada malaikat ini menjadi pembahasan yang sangat penting adalah penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat. Yang mana mereka memiliki keyakinan bahwa para malaikat itu hanyalah bisikan kebaikan. Bisikan rohani manusia. Yang mengajak kita kepada kebaikan itulah malaikat. Adapun yang mengajak kepada kejelekan itu apa? Setan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan mengajak kita kepada kebaikan, itulah malaikat. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah hal yang sangat keliru. Subhanallah. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang nyata. Mereka benar-benar makhluk yang diciptakan oleh Allah. Namun tentunya banyak sekali perbedaan antara malaikat dengan manusia. Taib. Di antara penyimpangan lain yang berkenaan tentang malaikat adalah keyakinan yang meyakini adanya para malaikat, namun mengingkari bahwa malaikat itu memiliki sayap. Ya, memiliki apa? Sayap. Ada di antara mereka yang mengingkari kalau para malaikat itu tidak memiliki sayap, kata mereka. Padahal di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW juga sebagaimana yang kita jelaskan berkenaan tentang fisik para malaikat, dijelaskan bahwa para malaikat itu memiliki apa? Sayap. Mereka memiliki sayap. Baik. Penyimpangan lain yang berkenaan tentang malaikat, dan ini banyak terjadi. Bahkan sangat menyedihkan ini terjadi. Ada sebagian orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama. Apa itu? Mengolok-olok para malaikat. Ya, subhanallah. Seperti misalnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hadis, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad an taji la'anatul malaikatu hatta tusbih. Nabi mengatakan apabila seseorang itu, seorang lelaki, seorang suami mengajak istrinya ke kamar, lalu istrinya enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, la'anatul malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknat dia sampai pagi hari. Ini hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa wanita mana saja yang diajak suaminya berhubungan, lalu dia menolak tanpa ada udzur yang syar'i. Beda halnya kalau dia sakit. Beda halnya kalau dia lagi berhalangan misalnya.
Tidak ada udzur syar'i. Lalu dia malas, tidak mau melayani suaminya. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, sebagian orang-orang yang kurang ajar, apa kata mereka? Untuk apa malaikat ngurusi rumah tangga orang? Kurang kerjaan sekali malaikat emang, kata mereka. Ini kalimat-kalimat yang mungkin dianggap mereka kalimat yang ringan. Namun subhanallah, ini termasuk di dalamnya mengandung apa? Olok-olok terhadap malaikat. Seakan-akan malaikat itu memang kepo urusan rumah tangga orang. Kepo urusan suami istri orang. Subhanallah. Padahal tidaklah mereka melakukan perbuatan melainkan atas perintah dari Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini kalimat yang tidak sepantasnya diucapkan, apalagi seorang wanita. Dia mengolok-olok malaikat. Dia mengatakan, kok malaikat sibuk ngurusin rumah tangga orang? Ini tidak boleh seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harus imani ya seperti ini. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Iya. Di antara mereka ada yang berdusta atas nama malaikat. Mengolok-olok malaikat. Seperti yang terjadi pada sebagian dai. Yang mengatakan nanti pada hari kiamat, ketika penduduk surga ingin masuk ke dalam surga, ternyata pintu surganya macet. Macet pintu surga katanya. Lalu malaikat pun bertanya kepada orang-orang pada waktu itu, siapa yang bisa ngerjakan proyek ini? Maka ini cerita ustadznya ini ya. Maka katanya ada seorang dari Amerika bernama George katanya. Dia bilang saya bisa memperbaikinya. Berapa biayanya kata malaikat? 3 juta saja. Ya. Lalu ditanya lagi datang seorang dari Jepang. Jepang apa Cina? Saya kurang tahu. Kurang ingat ya. Dari Jepang katanya. Ada disebut namanya. Berapa biayanya? 5 juta katanya. Kok lebih mahal? Iya, untuk survei dulu, beli alat lagi. Dan itu datang katanya yang terakhir dari Indonesia. Dari Indonesia ternyata lebih mahal. Berapa biayanya? 10 juta ya. 15 juta. 15 juta. Lalu malaikat marah. Malaikat marah. Malaikatnya bilang, kok lebih mahal kamu? Tenang kamu malaikat. Ini kita bagi 2 untungnya. Ini apa nih jamaah ini? Jemaah yang ada di hadapan dia itu tertawa ria, subhanallah. Dan dia juga seakan-akan merasa jadi pahlawan pada saat itu. Telah membuat orang tertawa, nyaman dengar pengajiannya. Dia tidak sadar dia sedang mengorbankan iman dia kepada Allah. Demi untuk membuat orang-orang yang di depan dia nyaman. Apa nih jemaah? Istihza. Mengolok-olok malaikat. Subhanallah. Dan Allah dengan tegas telah mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah pantas kalian memperolok-olok Allah, memperolok-olok utusan Allah dan ayat-ayat Allah? Katakan kepada mereka, tidak usah kalian cari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Orang yang mengolok-olok agama Allah, dihukumi sebagai orang kafir, keluar dari agama Islam. Dia olok-olok Allah, dia olok-olok malaikat, dia olok-olok ayat Al-Quran. Subhanallah. Ini hal yang berat, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Mengolok-olok para malaikat. Subhanallah. Ya. Kalau mau bercanda, silahkan bercanda. Jangan bercanda yang berkenaan tentang agama, merendahkan agama. Kenapa mengolok-olok para malaikat menjadi sesuatu yang sangat besar dosanya? Ya karena para malaikat itu adalah makhluk yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya mereka, dengan tegas Allah mengatakan sifat mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Nah, dengan kita mengolok-olok itu artinya kita sedang menghinakan dan menurunkan derajat para malaikat. Dan tentunya ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Penyimpangan lain yang berkenaan tentang malaikat adalah memusuhi malaikat. Ada orang-orang yang memusuhi malaikat. Ada. Seperti siapa? Orang-orang Yahudi. Yang mereka melakukan permusuhan kepada siapa? Malaikat Jibril. Yahudi sangat benci dengan malaikat Jibril. Nggak tahu dendam pribadi apa mereka sama malaikat Jibril. Intinya mereka melakukan permusuhan. Dan itu tidak boleh dan itu tentunya sangat fatal. Memusuhi malaikat Jibril.
Makanya Allah mengatakan man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya barang siapa saja yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat rasulnya, memusuhi Jibril dan Mikail, ya, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang kafir tersebut. Jadi menganggap malaikat sebagai musuh itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Kalau kita membaca buku-buku sejarah itu, kita akan mendapati bahwa orang Yahudi itu sangat membenci malaikat Jibril. Termasuk juga di antara kelompok yang membenci para malaikat itu adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Karena menurut anggapan mereka, seharusnya risalah Al-Quran itu turun kepada Ali. Lalu mereka mengatakan khana Jibril. Jibril telah berkhianat. Jibril harusnya diperintah menurunkan risalah kenabian itu kepada Ali. Ali yang harusnya jadi nabi, kata mereka. Ini keyakinan orang-orang Syiah ini. Kayaknya orang-orang Syiah itu sangat fatal itu kesesatan mereka. Kata mereka harusnya risalah kenabian itu diturunkan kepada Ali. Lalu Jibril berkhianat, dia berikan kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Walaupun kalau kita tanya mereka tentang ini, mereka tidak mengakui itu. Karena mereka punya apa? Punya jurus andalan, yaitu taqiyah. Berbohong demi menyembunyikan jati diri. Itu adalah hal yang disyariatkan menurut agama orang-orang Syiah. Mereka mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar. Kalau ditanya, enggak, kata mereka. Kalau ditanya, tapi kalau sesama mereka akan membuka kedoknya. Tapi kalau orang-orang di selain mereka itu, mereka menyembunyikannya. Subhanallah. Dan dengan cara seperti itulah orang-orang Syiah itu laris di negara kita ini. Laris di negeri kita. Sampai-sampai toko-toko Syiah itu terkadang sudah diundang ke Aceh. Subhanallah. Untuk mengisi apa? Tausiah. Subhanallah. Begitu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, karena penyimpangan-penyimpangan inilah yang membuat kita itu penting sekali mempelajari bagaimana keimanan yang benar terhadap para malaikat. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga kenapa kita perlu mempelajari iman kepada para malaikat. Karena keimanan kepada para malaikat itu akan mempengaruhi kepribadian seorang hamba. Mempengaruhi kepribadian seorang hamba. Sebagai contoh misalnya seorang yang beriman kepada para malaikat. Bahwa ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari mulutnya, melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Tentu dia akan lebih berhati-hati untuk apa jemaah? Untuk apa? Untuk berucap. Dia lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena setiap perbuatan dan ucapan yang dia ucapkan, itu ada malaikat yang mencatat. Begitu juga jemaah yang dimuliakan Allah. Di antara efek seseorang itu beriman kepada malaikat, ada malaikat yang namanya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wa kalbun. Sesungguhnya Allah, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada dipajang foto makhluk bergambar wa kalbun dan ada dipelihara anjing. Malaikat yang tidak masuk di sini adalah malaikat rahmat ya, bukan semua malaikat. Enak kali nanti kita berarti kalau kita pasang foto ya malaikat mau nggak masuk ke rumah kita. Bukan, yang tidak masuk itu adalah malaikat rahmat. Tidak akan masuk. Subhanallah. Taib. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika dia meyakini bahwa di sana ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga hamba-hambanya, maka dia akan lebih tenang, tidak takut. Ya, karena Allah Azza wa Jalla menugaskan malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya. Allah mengatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya dari depan dan dari belakang. Dan mereka menjaga orang tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Ini dia 3 alasan penting kenapa kita perlu mempelajari iman kepada para malaikat. Baik.
Adapun poin pembahasan iman kepada para malaikat. Maka di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang definisi malaikat. Jadi malaika secara bahasa ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang asal kata malaika. Secara etimologi ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa malaika itu bentuk jamak dari malak. Malak. Iya. Yang artinya malak itu sendiri berarti al-akhdhu bil quwwah. Mengambil dengan kuat. Sehingga maknanya kembali kepada kekuatan. Iya. Jadi malaikat itu dinamakan malaikat karena dia adalah makhluk yang kuat. Oleh karena itu ketika Allah menyebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran yang menyinggung malaikat, di antaranya Allah berbicara tentang neraka. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah mengatakan, "Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Neraka-neraka itu ada penjaganya, yaitu malaikat-malaikat yang ghiladun syidad. Malaikat yang kasar lagi kuat kata Allah. Disebutkan malaikat itu dengan kuat. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat Jibril dalam surat At-Takwir ayat yang ke-20. Allah mengatakan di quwwatin inda dil arsy makin. Sesungguhnya dia itu memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwa malaikat secara bahasa diambil dari kata kuwah, malak yang artinya kuat. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa malaikat itu, malak itu berasal dari kata ma'lak. Apa? Ma'lak. Kemudian dibuanglah hamzahnya li takhfif, jadilah dia malak. Ya, asal katanya itu wazannya af'al. Taib, berasal dari kata alaka. Al-aluka yang artinya ar-risalah, utusan. Jadi malaikat itu dinamakan malaikat karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Qur'an bahwa para malaikat itu adalah utusan Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-61. Allah mengatakan idza jaa ahadahumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufattirun. Wa hum la yufarritun. Allah mengatakan sehingga apabila kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, tawaffathu rusulana. Lalu utusan-utusan kami pun mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugas mereka. Disebut sebagai utusan. Disebut sebagai apa? Utusan. Iya. Begitu juga Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih para utusannya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat yang kedua ini lebih kuat kata para ulama. Bahwa secara bahasa, malaikat itu berarti bermakna apa? Ar-risalah, yang artinya utusan. Utusan, karena utusan Allah itu ada dua, ada utusan dari kalangan malaikat dan ada utusan dari kalangan manusia. Ya. Adapun secara istilah, secara terminologi ya. Taib. Adapun malaikat secara istilah, mereka itu adalah makhlukun, adalah makhluk Allah. Khuliqat min nur. Yang mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Yang tidak seorang pun yang mengetahui la yu'lamu adaduhum. Tidak seorang pun mengetahui berapa jumlah mereka illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ditugaskan untuk beribadah dan mengurusi alam semesta. Ini definisi malaikat yang dijelaskan oleh para ulama secara istilah. Bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, yang tidak seorang pun mengetahui jumlah mereka kecuali Allah, yang mereka Allah berikan tugas, ada yang beribadah dan ada yang ditugaskan untuk mengurusi alam semesta. Ini dia terkait definisi malaikat. Poin yang kedua adalah tentang nama-nama malaikat. Tentang apa? Nama-nama malaikat.
Pembahasan tentang nama-nama malaikat ini bisa kita bagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, ada nama-nama yang bersifat umum. Nama yang bersifat umum. Contohnya banyak. Di antaranya Allah menyebutkan nama mereka yang umum apa? Malaikah. Allah sebutkan nama mereka apa? Malaikah. Sebagaimana disebutkan di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Yang kedua, nama mereka yang bersifat umum adalah malak. Allah mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Dan datanglah Rabbmu sementara malaikat pada waktu itu soffan soffa, berbaris-baris. Begitu juga nama umum yang dimiliki oleh para malaikat adalah al-mala'ul a'la. Yang artinya sekelompok yang tinggi. Ya, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadits qudsi. Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau hambaku, aku dan aku selalu bersama hambaku selama dia mengingatku. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika dia mengingatku dalam sekelompok orang, maka aku akan mengingatnya di perkumpulan para malaikat-malaikat yang tinggi, yang lebih baik dari mereka. Taib. Nama lainnya yang bersifat umum untuk para malaikat adalah al-muqarrabun. Itu makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah. Makhluk yang didekatkan kepada Allah. Begitu juga di antara nama umum yang dimiliki oleh malaikat adalah as-safarah. As-safarah yang artinya apa? Utusan. Seperti firman sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil qiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang baik lagi mulia. Ma'as safarah al-kiram al-barara. Safarah artinya para malaikat yang mulia lagi baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta fihi, lalu dia terbata-bata, tidak lancar membacanya, masih terbata-bata, maka kata Nabi lahu ajron. Dia memiliki berapa pahala? Dia mendapatkan 2 pahala. Keutamaan kita berusaha untuk bisa membaca Al-Qur'an walaupun kita masih terbata-bata, kita akan mendapatkan 2 pahala. Satu kata para ulama pahala dari bacaan Al-Qur'annya, yang kedua satunya pahala dari kesungguh-sungguhannya untuk terus bisa belajar. Subhanallah. Baik. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, di antara nama umum yang dimiliki oleh malaikat adalah al-ashhad. Yang artinya menjadi saksi, para saksi. Jadi malaikat dinamakan al-ashhad karena mereka juga nanti pada hari kiamat akan menjadi apa? Saksi. Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Begitu juga orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari yaqumul ashhad, ditegakkan, ditampilkanlah para saksi. Iya. Atau begitu juga di antara nama lainnya adalah rusul. Allah juga menamakan para malaikat itu dengan nama rusul, yang artinya utusan juga. Allah mengatakan walamma ja'at rusulana luta si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Ketika utusan kami itu datang kepada Nabi Lut, maka dia pun merasa curiga. Dan Nabi Lut pada waktu itu merasa dadanya sempit karena kedatangan malaikat tersebut. Dan dia mengatakan ini adalah hari yang sulit. Karena dia tahu para malaikat yang datang pada waktu itu berparas sangat tampan. Sementara Nabi Lut sudah tahu kebiasaan kaumnya yang menyukai sesama jenis. Mereka tertarik dengan para lelaki. Padahal di tempat mereka banyak para wanita. Taib. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Itu dia beberapa nama-nama umum yang dimiliki oleh malaikat. Namun di sini perlu perhatian bahwa meskipun para malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, seperti tadi dinamakan dengan apa? Al-Muqarrabun atau Al-Mala'ul A'la, sekelompok orang yang tinggi kedudukannya, makhluk yang tinggi kedudukannya. Iya, ada di antara mereka yang ditugaskan untuk mencatat takdir, namun perlu diketahui secara asal para malaikat itu tidak mengetahui perkara yang
gaib. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Kecuali sekadar yang Allah tampakkan kepada mereka. Oleh karena itu Allah mengatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah mengatakan dialah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak memberitahukan perkara yang gaib tersebut kepada siapapun kecuali dari kalangan rasul. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia yang Allah beritahukan. Iya, yang Allah beritahukan. Adapun dalil yang menunjukkan para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib adalah seperti kisah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin apa? Menciptakan Nabi Adam. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah, seorang pemimpin di atas muka bumi. Apa kata mereka? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau menjadikan makhluk di atas muka bumi itu orang-orang yang suka menumpahkan darah, ya, suka berbuat kerusakan, sementara kami ini adalah makhluk yang senantiasa mensucikan dan memuji engkau. Maka Allah katakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan Allah ajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama sesuatu yang ada pada waktu itu. Lalu Allah Azza wa Jalla perintahkan para malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama sesuatu, Allah tanya kepada para malaikat, beritahukan kepada aku nama yang aku ajarkan kepada Nabi Adam. Kalau kalian adalah makhluk yang benar. Apa kata mereka? Qalu subhanaka ma ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa kecuali sebatas yang engkau ajarkan kepada kami. Ini menunjukkan bahwa apa jemaah? Para malaikat itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Di antara dalilnya lainnya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam dibawa oleh malaikat Jibril Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Setiap kali mereka disebutkan sampai ke langit, maka malaikat tersebut, kata Nabi, fantolaktu ma'a Jibril hatta ataina sama'ad dunya. Aku pun berangkat bersama Jibril sampai kami ke langit dunia. Apa kata malaikat penjaga langit dunia? Man hadza? Siapa ini? Maka Jibril pun mengatakan, Muhammad. Wa qad ursila ilaihi qala na'am. Maka malaikat Jibril pun mengatakan ini adalah Muhammad. Lalu malaikat tersebut bertanya lagi, apakah telah diutus kepadanya, artinya telah diangkat jadi rasul? Qala na'am. Malaikat Jibril mengatakan iya. Artinya di sini malaikat tersebut tidak tahu yang datang itu Nabi Muhammad. Malaikat tersebut juga tidak mengetahui tentang waktu diutusnya Nabi, diangkatnya beliau menjadi rasul. Menunjukkan bahwa para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib. Baik. Itu nama-nama umum. Adapun nama-nama yang khusus, maka nama yang khusus ini ada dua, terbagi dua kata para ulama. Ada yang dia nama-nama yang bersifat jamak. Ya, kalau jamak itu apa bahasa Indonesia? Plural. Plural ya. Nama jamak ya. Ya, benar ya? Plural. Hah? Oh, bukan bahasa Indonesia itu. Taib, jamak intinya. Bermakna ganda, ya. Lebih dari satu ya. Ada nama-nama mereka yang jamak. Artinya mereka dinamakan demikian tapi jumlah mereka bukan satu. Itu ada beberapa penamaan. Seperti Allah namakan dengan Zabaniyah. Dengan apa? Zabaniyah. Allah mengatakan sanad'uz Zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang ditugaskan di dalam neraka. Dinamakan mereka Zabaniyah karena mereka itu tugasnya menolak dan mendorong orang-orang kafir, takut mereka masuk ke dalam neraka. Maka para malaikatlah didorong mereka masuk ke dalam neraka. Nama yang kedua adalah dinamakan dengan Al-Mu'aqibat. Al-Mu'aqibat, yang menjaga artinya. Ada juga malaikat yang dinamakan dengan Sayyahun. Malaikat yang berkelana. Jadi ada malaikat yang kerjaannya berkelana, safar.
Jalan-jalan ke sana kemari. Jalan-jalan ke sana kemari. Tugasnya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Nabi mengatakan innalillahi azza wa jalla malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di bumi ini yang kerjaannya senantiasa berkeliling di bumi. Subhanallah. Tugas mereka apa? Untuk menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Makanya ketika kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu disampaikan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah. Jadi manfaat kita mengetahui ini juga akan menambah semangat kita untuk selalu bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Baik. Begitu juga di antara malaikat yang memiliki nama yang jamak adalah yang disebut dengan malaikat ar-ra'd. Disebut dengan apa? Ar-ra'd. Sebagaimana firman Allah, yusabbihur ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ra'd bertasbih memuji Allah. Demikian juga para malaikat yang lain karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nama-nama yang bersifat jamak. Adapun nama-nama yang bersifat tunggal, mufrad, kalau dalam bahasa Arabnya, di antaranya adalah malaikat yang dikenal dengan nama Al-Munkar dan Nakir. Nakir. Dua malaikat yang bertugas untuk menanyai seorang hamba ketika dia masuk ke dalam kuburannya. Maka dia akan ditanya. Nama lain dari Munkar Nakir ini adalah Al-Fattan. Malaikat tukang fitnah. Tukang fitnah bukan tukang fitnah makna negatif ya. Fattan itu artinya memang dia tugas mereka menanya dan pertanyaan itu bagaikan fitnah. Makanya pertanyaan di dalam kubur itu dinamakan dengan fitnah kubur. Jadi karena pertanyaan itu dahsyat sekali, subhanallah, seakan-akan dia fitnah. Kemarin saya lihat potongan sebuah video, wallahu alam apa tentang kebenaran video tersebut, tentang salah satu korban gempa di Turki. Katanya dia sempat wafat, orang tersebut mengaku dia bertemu dengan malaikat dan ditanya malaikat 3 pertanyaan, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madin. Siapa Rob yang kau ibadahi, siapa nabi yang diutus kepadamu dan apa agamamu? Kata beliau, ketika saya ditanya itu saya nggak tahu apa-apa menjawabnya. Subhanallah. Menunjukkan bahwa yang menjawab pertanyaan tersebut bukan lisan kita, tapi sebagaimana pengetahuan kita hari ini tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang apa? Tentang agama Islam. Kemudian dia tersadar kembali sehingga dia berjanji dan memberikan sekaligus nasihat untuk saya dan siapapun yang mendengar video ini, kata beliau, untuk bertaubat kepada Allah. Karena mulai hari ini saya insya Allah akan sholat 5 waktu katanya. Karena dahulu saya hanyalah orang yang sholat di hari Jumat saja. Setelah kejadian ini Allah masih sayang kepada saya, kata dia. Ini saya jadikan sebagai teguran. Taib. Adapun nama lain dari malaikat yang bersifat mufrad adalah Harut dan Marut. Siapa namanya? Harut dan Marut. Yaitu sebutan untuk 2 orang malaikat yang Allah utus sebagai ujian. Di mana mereka diutus oleh Allah sebagai ujian untuk mengajarkan ilmu sihir. Namun mereka tetap mengingatkan kepada manusia untuk tidak berbuat kufur kepada Allah. Allah mengatakan wa ma unsila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun wala fala takfur. Dan Allah mengatakan dan apa yang telah diturunkan kepada 2 orang malaikat yaitu di negeri Babilonia, yaitu di Irak, malaikat Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan kepada manusia seseorang pun sebelum dia mengatakan kami ini hanyalah ujian untuk engkau, janganlah engkau berbuat kufur kepada Allah. Jadi malaikat tersebut memang diutus untuk mengajarkan ilmu sihir. Tapi sebelum mereka mengajarkan, mereka ingatkan, ini tidak boleh, gitu. Ini tidak boleh. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini hanyalah ujian untukmu, jangan kamu kufur. Ya, tapi orang tersebut lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya walaupun sudah diingatkan oleh siapa? Yang mengajarkannya sendiri, subhanallah. Begitulah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu. Sama seperti yang dijelaskan oleh para ulama sebagian hari ini. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada imam-imam tertentu, yang imam tersebut sudah meninggal di atas kebaikan. Andai kata para ulama imam tersebut keluar dari kuburnya dan menjelaskan ini bukan ajaran saya, mereka tidak akan percaya juga itu. Mereka akan berpaling dari siapa?
dari imam tersebut. Benar tidak? Iya, subhanallah. Coba lihat hari ini. Ketika ada tokoh mereka yang sudah mulai mengingatkan mereka tentang ini, mereka berpaling dari. Bagaimana kata para ulama? Sebagian orang hari ini yang menisbatkan diri kepada ajaran Imam Syafi'i. Sementara kalau kita buka kitab-kitab asli Imam Syafi'i, seperti kitab misalnya. Iya kan? Sangat bertentangan dengan apa yang mereka nisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi andai Imam Syafi'i keluar dari kuburannya, memberitahukan kepada mereka ini ajaran bukan ajaran saya. Belum tentu mereka terima itu jemaah. Belum tentu mereka terima. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan keras sekali mencekam dan orang-orang yang bermain musik. Sampai Imam Syafi'i mengatakan andai ada seseorang yang menghancurkan alat musik, maka dia tidak berhak untuk dihukum. Ini kata Imam Syafi'i. Menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu sangat keras masalah apa? Musik. Hari ini coba gimana kira-kira jemaah? Bukan hanya di luar rumah, dalam masjid main musik. Hah? Musik Islami ya, subhanallah. Kalau musik Islami kita bilang andai Abu Bakar main musik, ya pasti Islami juga ya. Nggak mungkin lah Abu Bakar main musiknya Metallica. Nggak mungkin ya, pasti Islami juga. Kita berbaik sangka kepada Abu Bakar kan. Tapi mereka, kenapa mereka tidak melakukannya? Jadi andai pun Nabi main musik, pasti musik Islami nggak? Ya pastilah musik Islami. Nggak mungkin musik rock yang dibawakan. Tapi karena memang tidak ada musik Islami dalam Islam, ya makanya mereka tidak seorang pun yang melakukan itu. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian di antara nama malaikat adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini kita tahu malaikat yang bertugas ngapain ya, Mah? Menjaga neraka. Menjaga neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77 Allah mengatakan wa nadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Orang-orang yang ada di dalam neraka itu memanggil wahai Malik, tolonglah hendaklah Allah mematikan kami saja. Jadi saking dahsyatnya siksaan orang-orang yang di neraka itu ya dan billah. Mereka minta matikan aja kami. Tapi subhanallah. Siksaan tersebut Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka itu tidak hidup dan tidak mati. Tidak hidup dan tidak mati. Subhanallah. Mereka memanggil wahai Malik. Ada pula yang dinamakan dengan Malakul Maut. Itulah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Dan ada pula malaikat yang tentunya tidak asing namanya, malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Ada malaikat Mikail yang bertugas untuk mengatur hujan. Dan ada malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala. Dan ini, 3 malaikat ini adalah malaikat yang paling utama dari seluruh para malaikat. Jibril, Mikail, dan Israfil. Karena ketiga malaikat ini berkaitan langsung dengan kehidupan seorang hamba. Jibril membawa wahyu itu berkaitan tentang kehidupan hati. Coba bayangkan apabila seorang hamba itu jauh dari wahyu, maka dia hidup seperti orang yang mati. Begitu juga malaikat Israfil, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Dengan hujanlah akan tumbuh kehidupan di bumi. Coba nggak ada hujan, jamaah yang dimuliakan Allah. Coba nggak ada hujan, gimana yang terjadi? Ya. Begitu juga malaikat Israfil. Israfil berkaitan dengan kehidupan kebangkitan. Setelah manusia semua dimatikan, maka malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Sehingga mereka pun bangkit. Itu dia nama-nama malaikat. Nah, jadi tambahan, ada nama-nama malaikat yang tersebar di tengah masyarakat, namun perlu dipahami nama-nama tersebut tidak didasari dalil yang sahih. Yang pertama adalah malaikat Ridwan, yang terkenal di tengah masyarakat sebagai malaikat penjaga surga. Kata para ulama, bukan kata saya ya. Kata para ulama, tidak ada ayat maupun hadis yang sahih menjelaskan nama malaikat penjaga surga. Yang ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa qala lahum khazanatuha, yaitu penjaga-penjaga pintu surga berkata. Jadi tidak disebut namanya. Taib. Kemudian malaikat juga penamaan yang tidak didasari dalil yang sahih adalah Izrail. Malaikat apa? Izrail. Yang biasa dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa.
Tidak ada dalil yang sahih kata para ulama. Yang benarnya malaikat pencabut nyawa itu dinamakan dengan malakul maut, malaikat maut. Adapun penamaan Israel itu tidak didasari dalil yang sahih, baik itu dari ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Begitu juga malaikat Ismail. Malaikat apa? Ismail. Itu tidak didasari dari dalil yang sahih. Baik. Nah, habis pembahasan kita cukup sampai sini dulu. Lanjut sekali lagi. Baik. Adapun pembahasan berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang dibahas oleh para ulama, hukum memberi nama anak dengan nama malaikat. Sebagai faedah tambahan setelah kita bahas tentang nama-nama malaikat tadi, apa hukumnya memberi nama anak dengan nama malaikat? Maka di sini kata para ulama, memberi nama anak dengan nama malaikat itu tidak terlepas dari dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika nama tersebut diberikan kepada nama anak perempuan. Paham? Diberikan kepada nama anak perempuan. Seperti orang-orang barat itu terkadang mereka namakan anak perempuan mereka dengan apa? Gabriel ya. Gabriel ya. Gabriel itu siapa maksudnya itu? Jibril. Taib. Maka kata para ulama, secara zahir perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh memberi anak perempuan nama malaikat. Kenapa? Karena sebagaimana tadi telah kita sebutkan, di antara penyimpangan yang terjadi dalam pembahasan bab iman kepada malaikat apa? Keyakinan orang-orang musyrikin Arab bahwa malaikat itu adalah anak perempuan. Nah, demi menghindari ini, seakan-akan nantinya kita mengikrarkan mereka, membenarkan keyakinan mereka, maka para ulama melarang untuk memberikan nama anak perempuan dengan nama apa? Nama malaikat. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian kondisi yang kedua, memberikan nama malaikat kepada anak laki-laki. Maka di dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan di tengah para ulama kita. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya makruh, dan ini pendapat yang dinukil dari Imam Malik rahimahullah. Ya. Kenapa? Kata mereka ini hukumnya makruh. Karena ketika dia memberikan nama anaknya nama malaikat, ada kemungkinan mungkin anaknya akan dicaci dan dimaki sama orang. Sehingga kalau dikasihnya nama anak malaikat, nama anaknya nama malaikat, maka yang dicaci nanti kenanya ke malaikat. Paham kan maksudnya? Nah, demi ini para ulama mengatakan hendaklah itu dihindari. Hendaklah dihindari. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Di antara dalil yang dijadikan hujah pendapat yang kedua ini, jumhur ini adalah karena kata mereka kiaskan dengan nama Nabi. Kalau nama Nabi saja boleh, tentu malaikat juga boleh. Dan tidak ada yang membedakannya. Bahkan Nabi mengatakan tasammu bismi wala takannu bikunyati. Hendaklah kalian memberikan nama dengan namaku, tapi jangan memberikan kunyah seperti kunyahku. Jangan berkunyah dengan kunyahku. Artinya sini para ulama mengatakan larangan menggabungkan antara nama dan kunyah Nabi pada diri seseorang. Misal dia punya nama Muhammad, lalu dia kunyahnya seperti kunyah Nabi. Apa kunyah Nabi? Abul Qasim. Ini nggak boleh. Kalau pengen satu-satu aja. Ima dia namanya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah, atau kunyahnya Abul Qasim namanya Ali misalnya. Begitu. Baik. Baik. Nah, dari sini boleh berarti memberikan nama dengan nama Nabi. Nah, kalau nama Nabi saja boleh, sementara itu pun ada peluang nantinya dicaci, maka nama malaikat juga boleh. Sehingga wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur. Yaitu boleh memberi nama anak laki-laki dengan nama malaikat. Namun, walaupun boleh, para ulama mengatakan itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Karena yang dianjurkan itu adalah memberi nama dengan nama para nabi. Karena itulah kebiasaan para ulama salaf. Demikian. Nah, muncul pertanyaan lain. Tadi imam yang mengatakan tidak boleh atau makruh memberi nama anak laki-laki dengan nama malaikat siapa tadi? Imam Malik. Kata para ulama, loh, Imam Malik sendiri namanya siapa? Malik. Maka dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawaban. Yang pertama, yang ngasihnya bukan beliau. Yang ngasihnya siapa? Hah? Orang tua beliau. Ya? Bukan beliau yang memberikannya.
Kemudian jawaban yang kedua kata para ulama, Malik yang dimaksud yang ada pada nama Imam Malik bin Anas ini bukanlah Malik malaikat. Karena Malik itu sudah dikenal jauh sebelum datang agama Islam. Karena dia berasal dari bahasa Arab. Demikian. Bisa dipahami ya? Intinya itu tadi diperbolehkan namun tidak dianjurkan. Pertanyaan dari Ummahat, tolong jelaskan mengenai hukum mendesain tentang sejarah orang-orang terdahulu yang di dalamnya ada gambar-gambar sesembahan yang batil, seperti gambar-gambar dewa atau lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustadz dan memberkahi ilmu Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Ini didesain dalam rangka apa? Didesain dalam rangka menjelaskan kebenaran dan menjelaskan kebatilannya mereka. Mungkin ini halnya yang ada kemudahan dalam hal tersebut. Tapi kalau didesain hanya dalam rangka sebagai pajangan, sebagai apa istilahnya, pajangan, koleksi, maka ini hendaklah dihindari hal yang seperti ini. Apalagi sampai menggambar-gambar dewa mereka. Terlebih lagi telah ada hadis khusus larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, terkait menggambar makhluk bernyawa. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Orang yang paling besar siksaannya nanti pada hari kiamat adalah para pelukis, para penggambar makhluk bernyawa. Apalagi yang digambar ini adalah gambar makhluk bernyawa ya. Kalau sesembahan tadi makhluk bernyawa tentunya. Ya ada sebagiannya makhluk bernyawa. Tentunya kalau dikatakan orang-orang terdahulu ya masuk di dalamnya orang-orang yang menyembah. Maka kalau jatuhnya ke makhluk bernyawa, apapun itu tujuannya tidak boleh kita melukisnya. Mau untuk pembelajaran juga tidak perlu. Nah, kalau memang untuk pembelajaran ya, saya rasa ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang itu sudah sangat cukup. Tidak perlu harus kita gambar-gambar. Kalau makhluk yang bernyawa. Tapi kalau tidak makhluk yang bernyawa tentunya ada keringanan dalam hal itu kalau tujuannya untuk pembelajaran. Tapi kalau hanya sekedar untuk pajangan dan koleksi, maka itu dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Ya. Apakah maksud keberangannya pajangan yang sudah? Baik, apakah larangan di hadis tadi itu memajang foto itu masuk di dalamnya foto keluarga bersama? Iya, wallahu a'lam bishawab, masuk di dalamnya. Jadi dihindari. Wallahu a'lam bishawab, dihindari dia. Begitu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Masuk di dalamnya ya mau foto sendiri-sendiri, foto keluarga bersama, begitu. Dan tidak ada faidahnya juga kita memajang-majang hal tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, ada yang lain? Silakan Pak. Umar. Mana? Ya. 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 Baik. Apakah benar itu ya? Baik, tadi saya tidak sempat menyebutkannya karena yang buru-buru. Terkait ru'ud itu, memang terjadi silang pendapat para ulama mengenai maknanya. Ada yang memaknai itu petir. Dan juga telah datang dalam sebuah hadis bahwa itu diantara doa yang dianjurkan kita baca ketika mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihu ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifati. Jadi insya Allah memang itu dibaca ketika mendengar petir atau halilintar ya. Atau apa lagi bahasanya? Kalau bahasa Acehnya apa, Pak? Hah? Hah? Geledek. Gaul kali orang Aceh ya. Nah, demikian. Ya, itu diantara doa yang disunahkan. Subhanalladzi yusabbihu ra'du wa bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, terjadi memang silang pendapat para ulama mengenai makna ar-ra'd. Ada yang mengatakan dia petir, ada yang memaknai dia makna sekelompok malaikat khusus. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ya.
Baik. Ya. Pertanyaannya, apakah ada dianjurkan begitu? Ini mau jawaban dari saya atau jawaban dari para ulama nih, Pak? Dari para ulama ya. Para ulama menyebutkan tidak ada satupun keutamaan terkait pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu di awal, di tengah, di akhir sama. Bulan yang di dalamnya kita dianjurkan memperbanyak puasa. Tidak terkhusus melakukan ritual ibadah hanya di pertengahannya. Karena meskipun ada beberapa riwayat yang mereka jadikan sebagai dasar terkait perayaan melakukan ritual ibadah tertentu di malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tetapi itu semua dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dianjurkan kepada kita di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat malam. Sebagaimana hadis yang datang dari Zaid ibn Harithah, yang mengatakan, ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyahri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah engkau melihat berpuasa pada suatu bulan yang lebih banyak daripada puasa yang kau lakukan di bulan Sya'ban, kecuali Ramadan tentunya. Maka Nabi mengatakan, dzalika syahrun yakfulu anhu nas baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang karena dia terletak antara Rajab dan Ramadan. Rajab jelas bulan haram. Orang perhatian untuk beribadah di situ. Ramadan juga tidak kalah keutamaannya. Orang juga fokus ibadah di situ. Sehingga orang terlupakan dengan Sya'ban. Iya. Maka Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena itu bulan yang banyak dilalaikan oleh orang. Dan kita tahu kaidahnya beribadah di zaman yang orang banyak lalai itu pahalanya lebih besar. Makanya Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa nanti akan datang sebuah zaman yang penuh dengan kesulitan. Di mana orang-orang yang berpegang dengan agamanya seperti kalqobin alal jamar. Seperti orang yang berpegang teguh menggenggam bara api. Dan mereka akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Keutamaan yang sangat luar biasa. Karena memang di zaman itu orang yang berpegang teguh dengan agama itu sangat sedikit. Baik. Maka kata Nabi juga, dan bulan Sya'ban adalah bulan yang di dalamnya diangkat amalan soleh kepada Allah. Dan aku ingin apabila amalan soleh itu diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Ini yang dianjurkan kepada kita. Adapun perayaan malam nisfu Sya'ban, maka itu tidak ada anjurannya dari Nabi untuk melakukan ibadah secara khusus. Ibadah secara khusus. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi dia sama seperti malam-malam sebelumnya, tidak ada keistimewaan apapun. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Itu jawaban dari ulama. Kalau jawaban dari saya, sama seperti ulama. Gitu, Pak. Ya boleh, Pak. Itu bukan dalam Quran. Tapi dalam bahasa lain ada bara'ah. Ada apa? Malam balaa itu apa, Pak? Malam itu malam balaa. Istilahnya Ustaz, malam penghapusan. Bara'ah itu penghapusan. Hapus dosa yang sehingga belum malam itu di dalam sendiri orang salat taubat. Wallahu a'lam bishawab, itu semua saya tidak tahu. Dan para ulama sudah mengatakan itu tidak ada anjuran secara khusus. Maka itulah tidak kita dapati satu riwayat pun. Coba, kalau tidak percaya, coba ditanya tengku-tengku yang melakukannya. Tentunya kita bertanya penuh dengan adab dan sopan santun, ingin mencari kebenaran. Silakan ditanya mereka, pernah nggak Abu Bakar melakukan ritual ibadah di malam nisfu Sya'ban? Pernah nggak Umar melakukannya? Utsman, Ali, dan seluruh para sahabat atau siapapun di antara sahabat ada yang pernah nggak melakukannya? Itu aja. Kalau jawabannya pernah, di mana buktinya? Dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Abu Daud, kitab Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, Baihaqi, Muwatta Imam Malik. Boleh kita cari, kita tengok, kita cek. Kalau dibilang tidak ada, kenapa tidak ada? Kalau mereka tidak ada yang melakukannya, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, memang tidak dianjurkan sama sekali. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada anjurannya tapi para sahabat malas-malasan. Tentu tidak mungkin kita mengatakan kemungkinan yang kedua ini. Karena para sahabat adalah orang yang lebih semangat dibandingkan kita. Berarti kemungkinan yang pertama. Karena mereka tidak melakukannya karena memang tidak ada anjuran. Demikian. Wallahu a'lam
bisawab. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, beragama ini sangat ilmiah, Pak, agama kita ini. Dari awal pembahasan sampai habis pembahasan, setiap saya bawakan suatu poin, saya sebutkan dalilnya. Allah berfirman dalam ayat ini, surat ini, ayat sekian. Nabi bersabda dalam hadis ini. Karena memang agama kita itu Al-Quran dan hadis. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan, Pak. Ya. Bagaimana kalau foto itu masih di dalam HP ataupun yang foto terbuka untuk dokumen seperti jasa? Ya, kalau memang dia diperlukan untuk dokumen, maka para ulama menyebutkan tidak masalah. Tidak masalah. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu terkait foto yang dia itu bukan untuk keperluan dokumen, memang hanya sekedar untuk koleksi, kenang-kenangan misalnya. Dan dia tidak di-share, cuma di foto tersebut. Maka sebagian para ulama kita ada yang memang tegas dalam hal ini, mereka menganggap itu masuk dalam bentuk lukisan yang dilarang. Dan tidak diingkari pula sebagian para ulama kita yang menganggap bahwa foto itu tidak masuk ke dalam lukisan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis. Dan diantara ulama kita yang berpendapat demikian adalah Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu pula yang dikuatkan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi. Di dalam buku beliau, apa judul buku beliau itu? Apa? Iya, tidak pernah judulnya. Fikih Muamalat Kontemporer, Harta Muamalat Kontemporer ya. Beliau punya sebuah buku. Masya Allah, bukunya itu sangat penuh dengan faidah. Saya sarankan kalau kita ada kelebihan dibeli bukunya, Masya Allah, sangat bermanfaat. Ya. Dan alhamdulillah saya punya bukunya, banyak mengambil manfaat lah dari situ, insya Allah. Di antaranya beliau menyebutkan pemaparan terkait foto itu, beliau sebutkan pendapat-pendapat para ulama dan beliau sebutkan argumentasinya masing-masing. Lalu beliau menguatkan pendapat tersebut. Boleh nggak kita memajang tulisan Allah dan nama Nabi Muhammad di dinding rumah dan masjid? Taib. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah. Terkait memajang nama Allah dan nama Nabi Muhammad, wallahu a'lam bishawab, para ulama tidak terlalu keras di dalam hal ini karena tidak ada dalil yang khusus melarangnya. Cuma di antara hal yang dianggap sebagai perbuatan yang keliru, kata para ulama berkenaan dengan ini adalah ketika menggandengkan antara lafadz Allah dengan lafadz Nabi. Lafadz Allah dengan lafadz Nabinya sejajar. Ini yang diingkari oleh para ulama. Kalau hanya sekedar memajang lafadz Allahnya, lafadz Nabi, maka para ulama menyebutkan tidak ada larangan tegas dalam hal ini. Baik, selama dijaga kebersihannya tentunya ya. Artinya dia pajang itu di tempat-tempat yang memang terjaga kebersihannya. Jangan dipajang di mobilnya. Di mobil ditulis Masya Allah, Tabarakallah. Di situ ada lafadz Allah. Yang namanya mobil kena BC, kena debu, terkadang ada kalanya kena kotoran. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau di rumahnya terjaga kebersihannya, sudah, maka ini tidak masalah kata para ulama. Tetapi yang keliru itu adalah ketika ada nggak? Nggak ada ya. Apa istilahnya? Mensejajarkan antara lafadz Allah dengan lafadz Nabi. Kalau mau lafadz Allah harus lebih tinggi dari lafadz Nabi. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Demikian. Baik, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.